Sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Bandar Lampung akan mulai rutin mengadakan tes swab antigen secara acak. Lokasi yang menjadi sasarannya antara lain pemukiman padat penduduk, pasar, hingga para pengendara. Tidur palanya. Pada Senin siang, pelaksanaan tes acak dimulai di wilayah Kecamatan Bumi Waras. Warga yang berada sejumlah pusat pertokoan hingga pengendara angkutan kota diminta mengikuti tes swab antigen gratis untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yang masih cukup tinggi di Bandar Lampung. Warga dengan sukarela mengikuti tes dan diminta menunggu hasilnya selama sekitar 15 menit. Apabila ada yang positif, akan langsung dibawa ke rumah sakit penanganan COVID-19, namun bila dinyatakan dokter boleh isolasi mandiri, mereka diperkenankan pulang dan selanjutnya diawasi oleh tim Satgas Kelurahan. Ini kan kebanyakan masyarakat takut bahwa kalau yang mereka terpapar akan dibawa ke rumah sakit, padahal kan tidak. Mereka kalau memang posisinya sehat, ya mereka terpapar tapi sehat, kita akan pantau. Kita akan pantau di rumah, kita kasih obat. Dan yang di rumah kalau para keluarga, kalau misalnya mereka bisa sulit, kita kasih sembako. Warga menyambut baik adanya tes swab gratis itu. Banyak warga mengaku tidak sanggup tes mandiri karena harganya cukup mahal. Hasilnya? Ini negatif. Negatif. Itu bayar apa gratis tesnya? Gratis. Gratis. Biasanya kalau di luar katanya bayar ya? Bayar. Tadi siapa yang nawarin? Bunda apa? Bunda apa yang bayar? Wali Kota Bandar Lampung mengimbau warga tidak takut untuk ikut tes antigen atau vaksinasi karena tidak akan berdampak negatif bagi kesehatan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tidur palanya. Zulfi Rizky Aditya. Ratusan warga dari berbagai daerah di Bandar Lampung Senin pagi mendatangi lokasi vaksinasi keliling yang dilaksanakan oleh Polda Lampung di pinggir Jalan Soekarno-Hatta, Kalibalok. Di tempat ini, Polda Lampung menyiapkan 500 dosis vaksin. Seluruh peserta vaksinasi merupakan mereka yang telah mendaftar secara daring. Pendaftaran dilakukan secara daring untuk menghindari terjadinya kerumunan hingga warga berjubel. Target hari ini 500 orang. Kita pagi ini mencoba sistem pakai online. Ya, pendaftaran pakai online. Ini kita mencoba biar tidak terjadi kerumunan. Alhamdulillah kita lihat hari ini berjalan dengan tertib, dengan baik. Warga yang telah disuntik vaksin COVID-19 mengaku proses pendaftaran melalui daring berjalan mudah meski sempat terkendala pendaftaran telah ditutup karena kuota telah penuh. Usai disuntik vaksin COVID-19, warga juga mengaku tidak mengalami dampak penyerta yang negatif. Vaksin yang keberapa kita ini? Satu. Yang pertama? Iya. Sulit nggak tadi untuk mendapatkan vaksin, Mas? Enggak sih, gampang. Gampang. Alasan kita vaksin sendiri, Mas? Vaksin untuk menjaga kesehatan. Persyaratannya apa aja tadi itu? Persyaratannya cuma bawa KTP aja sih. Di Bandar Lampung, pelaksanaan vaksinasi sedang banyak diburu warga yang ingin disuntik vaksin COVID-19. Tak jarang juga beredar informasi pelaksanaan vaksinasi hoax di media sosial. Pada Sabtu pekan lalu, ratusan warga menjadi korban hoax pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di sebuah restoran siap saji di Kedaton, Bandar Lampung. Warga menunggu dari pagi hingga siang, ternyata pelaksanaan vaksinasi di tempat itu adalah bohong. Untuk mencegah beredarnya informasi hoax pelaksanaan vaksinasi oleh Polda Lampung, warga diimbau untuk mengakses website www.ly/vaksin.dokes Polda Lampung. Di website ini tertera jadwal dan formulir pendaftaran vaksinasi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas dari Kementerian Sosial dan Pemkab Lampung Barat Senin siang mengawasi pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Total penerima BPNT sebanyak 237 warga.
Pengawasan dilakukan di warung elektronik mitra dari Kementerian Sosial. Bantuan sebesar Rp200.000 itu disalurkan melalui rekening penerima dan hanya bisa ditukarkan dengan paket sembako. Dari bantuan Rp200.000 itu, warga mendapatkan 10 kg beras, telur ayam 1 karpet, kentang sebanyak 3 kg, buah jeruk sebanyak 3 kg, dan kacang hijau setengah kilogram. Kayak gini, ambil itu. Ini apa aja Mbak yang dibagiin? Untuk berapa bulan? Oh, ini untuk 3 bulan. Beras 30 kilo, kentang 3 kilo, jeruk 3 kilo, kacang hijau 1,5 kilo, telur 3 karpet. Satu paketnya itu 200.000, berhubung di sini 600.000 untuk 3 bulan, jadi dapat 3 paket. Serba 3 karung dan 3 kantil beras, 3 kilo kentang, 3 kilo jeruk, 3 karpet telur, 3 bungkus kacang hijau setengahan. Pendistribusian bantuan pangan non-tunai di Lampung Barat sempat mengalami keterlambatan. Saat ini, penerima langsung menerima bantuan periode 3 bulan sekaligus, terhitung dari Juni, Juli, dan Agustus, atau total senilai Rp600.000 per warga. Periode ini langsung 3 bulan dari bulan Juli, Agustus sampai dengan September. Untuk penerima sendiri, Lampung Barat 22.906. Itu dibagikan secara langsung ya? Langsung serentak, bertahap. Oh, bertahap. Menurut penerimanya, paket sembako dari program BPNT setara dengan nilai uang Rp200.000. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Hindari COVID-19. Oke. Puluhan warga desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang mengikuti kegiatan senam dan jemur bersama sebagai upaya menyehatkan tubuh agar terhindar dari terpapar COVID-19. Napas panjang melalui hidung, hembuskan perlahan melalui mulut. Mereka berkumpul di lapangan desa dengan duduk berjarak, lalu dengan dipandu beberapa instruktur, mereka mengikuti gerakan senam kebugaran. Warga tampak antusias mengikuti kegiatan yang digelar. Putar kembali ke belakang. 4. Putar bahu ke depan. Peserta yang ikut terdiri dari beragam usia dan diantaranya adalah para aparat desa. Hal itu dilakukan supaya aparat desa selalu sehat untuk melayani warganya. Angkat kaki ke atas. Sehingganya mudah-mudahan dengan adanya jemur bersama ini masyarakat Tunggal Warga dan lingkungannya terjauh ataupun terhindar dari penyakit corona yang sangat berbahaya. Kegiatan ini dilakukan terus-menerus setiap minggu dan sudah saya instruksikan kepada para RK, para RT untuk membawa warganya. Tiap RT itu 4 orang, ditambah BPK-nya, ditambah PKK-nya. Kegiatan senam dan berjemur bersama akan terus dilakukan dan pesertanya adalah warga lain yang mengikuti secara bergiliran. Upaya itu dilakukan supaya warga desa selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Namun mengumpulkan puluhan orang bersama tetap saja beresiko, apalagi dengan virus corona varian Delta yang lebih mudah menular saat interaksi sosial. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. 2.